Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Laili Faria Nikmah. Di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit materi tentang akuntansi manajemen yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi. Nah, sebelum kita beranjak jauh tentang pengambilan keputusan investasi, apa sih investasi itu? Nah, saya akan menjelaskan beberapa pengertian tentang investasi. Yang pertama, investasi adalah salah satu faktor strategis dalam kegiatan perekonomian. Investasi juga biasa disebut sebagai penanaman modal. Nah, investasi sendiri adalah aktivitas penanaman uang atau modal yang biasa kita sebut aset berharga untuk tujuan memperoleh keuntungan. Nah, untuk pihak yang melakukan investasi biasa kita sebut dengan investor. Nah, investor sendiri dapat dibagi atau digolongkan menjadi dua. Yang pertama ada investor individual, yang kedua investor institusional. Nah, yang investor individual ini dilakukan secara individu atau mandiri. Kemudian untuk yang investor institusional biasanya terdiri dari badan, perusahaan maupun lembaga. Nah, kemudian pengertian investasi menurut OJK atau Otoritas Jasa Keuangan yaitu penanaman modal yang biasanya dilakukan dalam jangka panjang untuk pengadaan pembelian saham-saham, surat berharga, dan lain sebagainya untuk memperoleh keuntungan. Baik, kemudian di sini ada jenis-jenis investasi. Nah, ada berbagai macam bentuk atau jenis investasi. Nah, contohnya ada 6 jenis investasi. Yang pertama, ada investasi properti. Nah, investasi properti adalah investasi yang berbentuk fisik atau dapat dilihat. Nah, secara umum investasi properti bisa sangat menguntungkan karena harganya akan terus meningkat setiap tahunnya. Nah, contoh dari investasi properti adalah seperti apabila kita membeli tanah, membeli rumah atau ruko, kemudian kita jual atau kita sewakan. Nah, kemudian yang kedua ada investasi emas. Nah, emas di sini adalah bentuk investasi termudah dan yang paling klasik. Investasi emas itu bisa berupa logam mulia, perhiasan, emas batangan, dan voucher emas atau emas digital. Kemudian yang ketiga ada investasi reksadana. Nah, investasi reksadana diartikan sebagai wadah yang digunakan untuk menghimpun dana-dana bersama para pemodal untuk diinvestasikan dalam bentuk portofolio merger investasi. Nah, kemudian yang keempat ada investasi deposito. Investasi deposito digunakan jika uang yang ada ingin disimpan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Nah, untuk jangka waktu deposito itu dimulai antara 3 sampai 12 bulan. Jenis deposito yang biasa dipilih oleh generasi milenial seperti kita adalah deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposito on call. Kemudian yang kelima ada investasi saham. Nah, saham adalah tanda kepemilikan dalam suatu perusahaan. Semakin tinggi resiko suatu saham, maka semakin tinggi pula keuntungan yang akan didapatkan, sehingga diperlukan kemampuan analisa ketepatan untuk penempatan modal untuk investasi. Kemudian yang keenam atau yang terakhir adalah investasi cryptocurrency. Nah, saat ini investasi cryptocurrency atau yang biasa kita sebut mata uang kripto semakin dikenal masyarakat untuk dijadikan jenis investasi. Nah, tapi cryptocurrency di sini tidak memiliki nilai wajar yang jelas. Nah, cara termudah untuk melakukan investasi cryptocurrency adalah dengan membeli koin. Nah, koin yang terbaik adalah koin yang digunakan oleh banyak orang saat ini dan memiliki potensi yang lebih masif di masa depan. Nah, kemudian kita masuk ke materi keputusan investasi. Apa sih itu keputusan investasi? Nah, keputusan investasi juga bisa diartikan sebagai sebuah proses pemilihan satu atau lebih dari alternatif investasi yang dinilai lebih menguntungkan dari sejumlah alternatif yang lain. Dan
tentunya proses ini mencakup proses analisis risiko guna meminimalisir kerugian yang mungkin terjadi pada penempatan investasi. Nah, dasar pengambilan keputusan investasi. Dasar dari pengambilan keputusan investasi itu ada dua. Yang pertama return atau laba dan juga resiko. Nah, di mana hubungan antara keduanya adalah linear atau searah. Dengan kata lain, semakin besar tingkat return, maka semakin besar pula tingkat resikonya. Begitupun sebaliknya. Nah, kemudian akan saya jelaskan apa itu return dan juga resiko. Yang pertama return. Return atau tingkat perolehan laba jelas menjadi alasan utama dibalik penanaman modal yang dilakukan oleh investor. Mereka tentu mengharapkan dana yang dialokasikannya memberikan laba dalam jangka waktu tertentu. Adapun dalam konteks manajemen investasi, return dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu expected return dan realized return. Nah, expected return adalah tingkat return yang diantisipasi atau diharapkan oleh investor di masa mendatang. Nah, sementara realized return adalah tingkat return yang diperoleh investor di masa sebelumnya. Nah, kemudian yang kedua ada resiko. Resiko berkaitan dengan kerugian yang akan dialami oleh investor, yang mana biasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor dan terjadi secara tidak terduga. Namun resiko kerugian ini juga bisa terjadi karena strategi yang kurang matang dan kesalahan pada saat kalkulasi atau analisis. Selanjutnya di sini ada tahapan pengambilan keputusan investasi. Proses pengambilan keputusan investasi terdiri dari 5 tahapan yang berjalan secara runtut dan dilakukan terus-menerus sampai mendapatkan keputusan yang terbaik. Nah, tahapan-tahapannya antara lain, yang pertama, menentukan tujuan investasi. Pertama yang harus dilakukan oleh investor yaitu harus mengetahui apa tujuan dari investasi yang dilakukannya, apakah untuk jangka panjang atau jangka pendek. Nah, tentukan pula tingkat resikonya, di mana investasi beresiko tinggi berpotensi memberikan keuntungan yang cukup tinggi pula. Nah, juga investasi yang beresiko rendah berpotensi memberikan keuntungan yang rendah pula. Investor juga bisa menentukan skor industri yang menarik minatnya, apakah sektor perbankan, pertambangan, atau yang lain sebagainya. Kemudian langkah yang kedua yaitu menentukan kebijakan investasi. Pada tahap ini, investor bisa mulai menentukan keputusan atau alokasi aset atau asset allocation decision. Nah, keputusan ini berhubungan dengan kegiatan pendistribusian dana yang sudah dimiliki, baik aset saham, obligasi, dan aset investasi lainnya. Nah, kemudian tahap yang ketiga yaitu memilih strategi portofolio. Terdapat 2 strategi portofolio yang dapat dipilih oleh investor, yakni strategi portofolio aktif dan strategi portofolio pasif. Nah, untuk yang aktif, melibatkan kegiatan aktif dalam menggunakan ketersediaan informasi dan teknik untuk menentukan portofolio yang tepat. Sebaliknya, untuk yang pasif, dilakukan hanya dengan mempertimbangkan rata-rata reaksi pasar. Kemudian langkah yang keempat yaitu menentukan aset. Di seluruh tahapan, langkah keempat ini menjadi yang paling dinanti, yaitu pemilihan aset. Nah, pastikan aset yang dipilih dapat memberikan return yang baik dan tetap sesuai dengan kemampuan serta tingkat resiko yang telah dipertimbangkan sebelumnya. Kemudian untuk yang kelima yaitu mengukur dan mengevaluasi kinerja portofolio. Tahap ini bisa dikatakan sebagai tahap final atau penentuan apakah keputusan investasi sudah layak dan sesuai dengan harapan atau justru belum. Nah, apakah kinerjanya masih kurang, maka keputusan investasi harus dimulai lagi dari awal. Begitupun seterusnya sampai dicapai kinerja investasi yang optimal. Nah, kemudian apabila sudah menjalani ke 5 langkah tersebut, baru kita beranjak ke langkah yang terakhir atau
langkah yaitu keputusan dalam pengambilan investasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke metode penilaian investasi. Setidaknya ada 5 metode penilaian investasi yang bisa dijadikan pertimbangan dalam berinvestasi. Metode tersebut memiliki rumus perhitungan yang berbeda-beda. Nah, antara lain, yang pertama ada net present value atau biasa kita sebut NPV. Nah, NPV itu apa sih? NPV adalah metode penilaian investasi dengan mengukur selisih nilai investasi saat ini atau present value dari arus kas yang masuk dengan nilai arus keluar masa mendatang selama periode tertentu. Dengan kata lain, NPV adalah perhitungan keuntungan yang didapat suatu investasi di masa depan jika berinvestasi dengan nilai uang saat ini. NPV berkaitan dengan nilai waktu uang atau time value of money, karena terdapat selisih nilai uang pada periode waktu yang berbeda. Dalam NPV ada 2 hal penting sebagai perhitungan, yaitu menaksir arus kas dan menentukan tingkat bunga yang relevan. Jika nilai NPV positif, suatu investasi diterima atau layak. Nah, nilai NPV positif berarti selisih nilai investasi lebih besar dari arus kas keluar sehingga pendapatan lebih besar daripada nilai yang diinvestasikan. Sementara nilai NPV negatif berarti tingkat pendapatan dari investasi tersebut lebih kecil daripada pengeluaran. Secara teori, nilai NPV sama dengan 0 mungkin saja terjadi, yaitu tidak terjadi untung atau rugi, hanya balik modal. Nah, untuk rumus NPV sendiri yaitu C1 dibagi 1 ditambah R ditambah C2 dibagi 1 tambah R kali 2 ditambah CT per 1 ditambah R kali T kurangi CO. Nah, untuk NPV adalah net present value dalam rupiah, CT adalah arus kas per tahun pada periode T, CO adalah nilai investasi awal pada tahun ke-0 dalam rupiah, R adalah suku bunga dalam persen. Nah, kemudian ada contoh kasus. Soalnya adalah manajemen perusahaan ADC ingin membeli mesin produksi untuk meningkatkan jumlah produksi produknya. Harga mesin produksi yang baru tersebut adalah 150 juta rupiah dengan suku bunga pinjaman sebesar 12% per tahun. Arus kas yang masuk diestimasikan sekitar 50 juta rupiah per tahun selama 5 tahun. Nah, pertanyaannya, apakah rencana investasi pembelian mesin produksi ini dapat dilanjutkan? Nah, berikut cara penyelesaiannya. Diketahui CT adalah 50 juta rupiah, CO adalah 150 juta rupiah, dan R adalah 12% atau 0,12. Jawabannya yaitu 50 per 1 ditambah 0,12 ditambah 50 per 1 ditambah 0,12 kuadrat ditambah 50 per 1 ditambah 12 pangkat 3 ditambah 50 per 1 tambah 0,12 pangkat 4 ditambah 50 per 1 tambah 0,12 pangkat 5 dikurangi 150. Hasilnya yaitu 44,64 ditambah 39,86 ditambah 35,59 ditambah 31,78 ditambah 28,31 kurangi 150. Nah, 180,24 kurangi 150, hasilnya NPV-nya adalah 30,24. Jadi nilai NPV-nya adalah 30,24 juta. Kemudian untuk metode penilaian investasi yang kedua ada payback period atau yang biasa kita sebut PP. Nah, PP adalah metode penilaian investasi yang sederhana. PP adalah metode untuk menghitung waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal awal investasi.
Hasil perhitungannya dinyatakan dalam satuan waktu seperti tahun atau bulan. Nah, untuk rumus PP sendiri adalah nilai investasi dibagi dengan kas masuk bersih. Semakin pendek periode waktu pengembalian payback, investasi tersebut layak dilakukan. Investor akan tertarik pada waktu pengembalian yang sebentar dibandingkan payback yang lama meskipun keuntungannya cukup besar. Nah, di sini ada contoh kasus dari payback period. Pertanyaannya, sebuah perusahaan sukses ingin membeli sebuah mesin produksi untuk meningkatkan jumlah produksi produk. Nah, diperkirakan untuk harga mesin tersebut adalah 220 juta rupiah. Sedangkan keuntungan bersih kas yang masuk pada perusahaan itu diestimasikan sekitar 55 juta rupiah per tahun. Lantas, rencana investasi pada pembelian mesin produksi dengan payback period memerlukan waktu berapa lama? Nah, penyelesaiannya sebagai berikut. Diketahui total dana investasi adalah 220 juta rupiah, kas masuk bersih 55 juta rupiah. Lantas berapakah payback period pengembalian? Nah, jawabannya rumusnya adalah total dana investasi dibagi dengan kas masuk bersih. Payback period sama dengan 220 juta rupiah dibagi 55 juta rupiah. Hasilnya adalah 4, yang bisa kita sebut sebagai 4 tahun. Maka payback period yang dibutuhkan agar mesin produksi yang diinvestasikan dapat kembali adalah dalam waktu 4 tahun. Kemudian metode penilaian investasi yang ketiga ada average rate of return atau biasa disingkat sebagai ARR. Nah, ARR disebut juga sebagai financial statement atau accounting rate of return. ARR adalah metode penilaian investasi untuk mengukur besarnya keuntungan bersih rata-rata tahunan dari sebuah investasi. Untuk ini memberikan gambaran kepada investor tentang potensi pendapatan yang diterima selama masa investasi. Untuk rumus ARR sendiri yaitu rata-rata laba setelah pajak dibagi rata-rata investasi dikali 100%. Nah, nilai ARR menyatakan persentase laba bersih tahunan terhadap jumlah modal investasi awal. Semakin tinggi nilai ARR, investasi tersebut semakin menguntungkan. Nah, berikut ada contoh kasus dari ARR. Diketahui sebuah perusahaan yang bergerak di bidang manufacturing sedang mengevaluasi kinerja 2 mesin pengolah bahan yang dibeli dari 2 perusahaan yang berbeda 3 tahun yang lalu. Berikut ini rincian masing-masing mesin. Yang pertama ada mesin A, harganya 12 juta, periode depresiasi yaitu 10 tahun sudah dipakai 10 tahun sudah dipakai 3 tahun, lama kerja 2.800 jam. Total biaya perawatan selama 3 tahun 1.500.000. Total keuntungan selama 3 tahun adalah 45 juta. Nah, untuk yang mesin B harganya 15 juta, periode depresiasi 12 tahun sudah dipakai 3 tahun, lama kerja 2.800 jam, total biaya perawatan selama 3 tahun 2.700.000. Total keuntungan selama 3 tahun 45 juta. Maka nilai average rate of return masing-masing mesin adalah, nah, untuk jawabannya kita hitung per mesin. Untuk mesin A, rumusnya ARR adalah rata-rata keuntungan per tahun dikurangi nilai depresiasi tahunan kurangi biaya perbaikan dibagi investasi awal kali 100%. 45 juta dibagi 3 dikurangi 12 juta dibagi 10 dikurangi 1.500.000 dibagi 3 dibagi 12 juta dikali 100. Hasilnya 15 juta dikurangi 1.200.000 dikurangi 500 dibagi 12 juta dikali 100. 13 juta 300.000 dibagi 12 juta dikali 100 hasilnya 1,1%. Kemudian untuk mesin B 45 juta dibagi 3 dikurangi 15 juta dibagi 2 12 dikurangi 2.700.000 dibagi 3 dibagi 15 juta dikali 100 hasilnya
15 juta dikurangi 1.250.000 dikurangi 900.000 dibagi 15 juta kali 100. 12.850.000 dibagi 15 juta dikali 100 hasilnya 85%. Nah, dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun memiliki masa aktif yang lebih lama, performa mesin A masih lebih baik dibandingkan mesin B dalam hal mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Kemudian untuk metode penilaian investasi yang keempat ada internal of rate of return, atau yang biasa disingkat IRR. Selain average rate of return atau ARR, ada pula internal rate of return atau IRR. IRR adalah metode penilaian investasi yang menghitung tingkat bunga suatu investasi dengan menyamakan NPV arus kas saat ini dengan NPV arus kas masa mendatang. Untuk rumus IRR sama dengan RK ditambah NPV RK per TPV RK kurangi TPV RB dikali RB kurangi RK. Untuk RK adalah tingkat bunga yang lebih kecil, RB tingkat bunga yang lebih besar, NPV RK adalah NPV pada tingkat bunga yang kecil. TPV RK sama dengan total present value of process pada tingkat bunga yang kecil. TPV RB adalah total present value of process pada tingkat bunga yang besar. Semakin tinggi nilai IRR, investasi tersebut sangat layak untuk dijalankan. Ini berarti nilai IRR lebih besar daripada modal yang dikeluarkan. Namun jika IRR lebih kecil daripada modal, investasi tersebut tidak layak. Berikut ada contoh kasus dari IRR. Sebuah perusahaan memberikan usulan dalam untuk melakukan investasi senilai 140 juta rupiah. Arus kas yang dihasilkan setiap tahun sebanyak 20 juta rupiah selama 6 tahun. Asumsi rate of return-nya sebesar 13%. Saat menghitung diskonto, NPV yang dihasilkan adalah Rp6.649.000 dengan diskonto sebesar 12% dan Rp659.000 dengan diskonto 10%. Untuk jawabannya, yang pertama, hitung selisih diskonto. Selisih diskonto 12% dikurangi 10% sama dengan 2%, atau Rp6.649.000 ditambah Rp659.000 sama dengan Rp7.308.000. Kemudian masukkan rumus IRR. Adapun nilai IRR-nya adalah sebagai berikut. IRR sama dengan 10% ditambah Rp659.000 dibagi Rp7.308.000 dikali 2% sama dengan 10,18%. Kemudian dengan asumsi rate of return-nya adalah sebesar 13% dan IRR-nya adalah 10,18%, maka angka 10,18% ini tergolong kecil. Oleh karena itu sebaiknya investasi ini ditolak. Kemudian untuk metode penilaian investasi yang kelima atau yang terakhir ada Profitability Index atau yang biasa disingkat PI. Profitability Index adalah metode penilaian investasi yang dilakukan dengan membandingkan nilai arus kas masa mendatang dengan nilai pengeluaran investasi masa sekarang. Dengan kata lain, PI adalah perbandingan present value kas masuk dengan present value kas keluar. Untuk rumus PI adalah nilai sekarang dari arus kas di masa depan dibagi investasi awal. Nilai PI yang lebih besar dari 1 berarti investasi tersebut menguntungkan. Jika lebih kecil dari 1, investasi tersebut tidak layak. Berikut ada contoh kasus. Suatu investasi ditanam pada tahun 2009 sebesar 10 juta rupiah. Cost of capital 12 rupiah atau tingkat bunga di bank inflasi 10 rupiah. Diharapkan balik modal setelah tahun keempat. Cash flow yang diperoleh untuk 6 tahun ke depan adalah sebagai berikut. Tahun 2007 cash flow-nya 900.000, akumulasi 900.000. Tahun 2008 cash flow 2 juta, akumulasi 2.900.000.
2009 cash flow 2.600.000, akumulasi 5.500.000. 2010 cash flow 2,5 juta, akumulasi 8 juta. 2011 cash flow 3,2 juta, akumulasi 11,2 juta. Dan 2012 cash flow 3,3 juta, akumulasi 14,5 juta. Payback period, modal sudah kembali pada tahun kelima. Cara untuk menghitung waktu yang lebih rinci yaitu bandingan kekurangan tahun keempat dengan cash flow tahun kelima, yaitu 10 juta rupiah dikurangi 8 juta rupiah dibagi 11,2 juta dikurangi 8 juta rupiah dikali 12 bulan sama dengan 7,5 hari. Berarti balik modal 4 tahun 7 bulan 15 hari. Kemudian ada discounted payback period. Nah, tahun 2007 cash flow 900.000, DCF 10% yaitu 818,1, akumulasi 818.000. Tahun 2008 cash flow-nya 2 juta, DCF 165.200, akumulasi 2.818.100. Tahun 2009 cash flow 2,6 juta, DCF 1.953.380, akumulasi 4.771.480. Untuk tahun 2010 cash flow 2,5 juta, DCF 1.707.500, akumulasi 6.478.980. Untuk 2011 cash flow 3,2 juta, DCF 1.986.880, akumulasi 8.465.860. Tahun 2012 cash flow 3,3 juta, DCF 1.862.850, akumulasi 10.328.710. Nah, DCF atau discounted cash flow didapat dari cash inflow yang sudah di present value-kan dengan inflasi 10%. Bisa menggunakan tabel TMV atau rumus untuk mencari present value. DPP, modal baru kembali pada tahun ke-6. Investasi tidak layak karena PP dan DPP lebih lama dari yang diharapkan. Kemudian net present value. Tahun 2007 cash flow 900.000, DCF 803.610. 2008 cash flow 2 juta, DCF 1.594.400. Tahun 2009 cash flow 2,6 juta, DCF 1.850.680. Tahun 2010 cash flow 2,5 juta, DCF 1.588.750. 2011 3,2 juta, DCF 1.815.680. Dan tahun 2012 cash flow 3,3 juta, DCF 1.671.780. Total DCF 9.324.900. Nah, initial investment yaitu 10 juta, NPV kurangi 675.100. Investasi tidak layak karena NPV kurang dari 0. Nah, untuk profitability index yaitu 9.342.900 dibagi 10 juta yaitu 0,93429. Nah, berarti investasi ini juga tidak layak karena PI lebih kecil dari 1. Nah, kemudian ada kelebihan dan kekurangan metode penilaian investasi. Dari kelima metode, NPV disebut sebagai metode penilaian investasi yang dapat memberikan hasil terbaik. Dengan metode NPV, nilai investasi masa depan bisa diukur di masa sekarang. Ini memudahkan untuk pengambilan keputusan terkait investasi tersebut. Nah, meskipun begitu, metode penilaian ini adalah metode yang membutuhkan perhitungan yang sangat teliti. Kemudian metode PI dan IRR juga merupakan metode yang baik, namun sayangnya memiliki banyak kekurangan. Misalnya seperti IRR yang tidak mempertimbangkan dana investasi yang nilainya berbeda-beda dan perhitungannya memakan waktu jika arus kas yang tidak sama.
Sementara itu, metode ARR dan PP mungkin bukan metode penilaian investasi yang baik. Ini karena keduanya sama-sama mengabaikan nilai waktu uang. Padahal uang memiliki nilai waktu yang penting dalam berinvestasi. Oke, ada sedikit quotes untuk teman-teman semua, biar semangat investasi nih. Quotesnya berbunyi kayak gini. Ketika kamu berinvestasi, maka kamu membeli satu hari di mana kamu tidak perlu bekerja, kata Ayah Laraya. Oke, maka dari itu kita sebagai generasi milenial bisa memulai investasi dari sekarang untuk tabungan di masa mendatang. Oke, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.